Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mubarak. Saya mahasiswa PPG Batch 2 LPTK Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2024. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32, larangan pergaulan bebas dan zina. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon untuk mengambil doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak ada yang galau? Sedih? Galau kamu? Itu sama yang lain, Pak. Mulai dari sampai lain. Sebelum ke materi, saya absen dulu. Apakah materi semuanya? Sudah. Saya tunggu. Aku sampai ada. Sudah. Amanda Aprilia. Saya, Pak. Anissa Putri. Kenapa? Oke. Asyifa Salsabila. Saya. Ataya Wahida. Anuska. Oki Ramadhani. Selvi Nurdiana Putri. Oke. Nanti ada dua yang tidak masuk, yang satu sakit dan yang satu tanpa keterangan. Yang sakit kita doakan cepat supaya bisa bekerja sama. Sebelum ke materi lagi, mari kita untuk mengucapkan rasa cinta kepada tanah air, kita menyanyikan satu bicara. Ya. Ayo, Mbak, sama dulu. Nanti kita
Baik, sebelum ke materi, Abdul mau membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, ini untuk hari ini, tujuan pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Jadi pada pertemuan kali ini itu tujuan pembelajarannya. Sebelum ke materi, untuk mengetahui asesmen awal atau sebatas mana kemampuannya, Pak Husul sudah membagikan link di grup WA kalian. Silakan dibuka. Kalian kerjakan sesuai yang kalian ketahui. Silakan dibuka akhirnya. Boleh dibuka habis sekarang. Asesmen awal untuk mengetahui. Yang pertama itu ada artinya, ini arabnya, kalimat arabnya, yang sudah yang mana yang akan disebutkan. Baca. Sudah semuanya? Kelima, kamu? 4. Ada yang betul 10? Berapa? Sama semuanya. Nah, berarti masih belum mengetahui ya. Ada lagi? Kamu berapa? 2. Nah, dari beberapa hasil yang sudah kalian dapatkan, berarti masih belum paham apa yang namanya pergaulan bebas dan zina. Nah, maka dari itu mari kita pelajari bersama tentang pelajaran atau materi pergaulan bebas dan zina. Nah, ini sebelum ke materi ini Pak Guru sudah menyiapkan video, silakan kalian nonton, amati, kemudian nanti simpulkan. Kesalahan yang aku harapkan ini harus terjadi. Kecewaanku ini tidak hanya dia yang membawaku ke jurang kehancuran. Semua terjadi. Aku kembali meminta balik waktu. Kalau saja aku diberikan nasihat Allah, mungkin kejadian ini
menjemput ya. Menjemput di sekolah. Janjian ya kan, awalnya janjian dulu. Pergi ke taman. Awalnya ibunya sudah berjawa ya, oh, masih ada jaya awalnya tadi. Rasa ya, benar juga yang belum ngaji. Pelakunya langsung kenapa? Jadi kemarin dulu, dia tuh kemarin juga kayak bermasalah gitu. Soalnya mereka akunya nongkrong di kopi sebelah. Dan dia tuh kalau gimana, kamu ini kan aku pacaran sama lagi. Wah udah, astagfirullah. Hati, maksud aku gak gitu. Hati. Ingatkan punya Dia itu gimana? Ngapain? teman yang kedua ini. Diajak ke kos. Setelah kejadian itu, hari ini bulan kemudian dia zaman Ya aku lagi. Ya aku dari mau pulang. Itu udah bosan dan kamu mau pulang lagi. orang itu ya, kalau bawa nanggung, Jadi, ketika dipanggil BP. Nah, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Hikmah dari video tadi. Ada yang bisa? Ya, boleh pasaran. Terus pasaran ya. Lagi, lain pasaran lagi. Ya, kamu tidak boleh mengikuti pergaulan itu. Jadi dampak atau efek dari pergaulan bebas itu sangat banyak sekali. Nah, nanti saya jelaskan. Di antaranya yang sudah kamu sebutkan tadi. Yang pertama yaitu tentang dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Ini ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama biar bisa atau terbiasa membaca Al-Quran. Ayo kita baca mulai dari ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan atau apa isi kandungannya ini. Yang pertama yaitu Allah melarang kita mendekati zina. Nah, mendekati saja tidak boleh, apalagi malah hal-hal yang mendekati zina apa saja. Dari itu tadi juga ayat yang mendekati zina apa? Jangan apa lagi? Bermain dengan lawan. Jangan malu-malu kalau mau apa? Menyampaikan. Itu diantaranya. Oke. Yang kedua yaitu larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjadi pada perbuatan perzinahan. Kenapa kok dilarang? Karena apa? Biar kita tidak terjerumus. Ya kan? Seperti ketika ada larangan di pinggir-pinggir sungai, ya kan? Ada larangan jangan mendekati sini. Kenapa kok ada larangan? Dia tidak terpleset atau terjebur ke dalam sungai. Begitu juga zina. Kenapa dilarang? Dia tidak sampai melakukan perbuatan zina. Yang ketiga yaitu perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat kecil dan buruk dan termasuk juga dosa, ya kan? Dosa besar. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kalau bergaul harus pilih, kita dulu kira-kira temanku ini kalau saya berteman dengannya, saya berjalan baik atau anak yang terteman atau buruk, apa kita namanya sendiri. Nah ini pengertiannya sekarang. Pergaulan bebas ini diambil dari dua kata, gaul, pergaulan, dan bebas. Gaul atau pergaulan yaitu proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Kamu berteman dengan ini namanya bergaul. Kemudian yang kedua bebas. Bebas itu artinya apa? Terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Jadi sudah di luar norma, di luar batas kewajaran. Dari kedua istilah itu antara pergaulan dan bebas dapat kita simpulkan bahwasanya pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Jadi perilaku seseorang yang sudah melewati batas kewajaran. Batas kewajaran itu apa? Yang dianggap sudah tidak pantas itu. Ciri-cirinya ini perbuatan menghambur-hamburkan uang nih. Mungkin kalian itu punya banyak uang, jangan sampai diambil. Nah, lebih baik disimpan ya. Perbuatan yang dilakukan tanpa menunjukkan benar dan salah menurut agama, nggak menunjukkan ini baru tidak. Kemudian perbuatan hura-hura, mabuk-mabukan, ini yang laki-laki khususnya. Apalagi narkoba. Contoh pergaulan bebas yang pertama ada seks bebas. Kemudian mengonsumsi narkoba dan pergaulan malam. Kalau malam ya jangan keluar terlalu ramai. Kalau sampai lebih jam 9 sudah namanya pergaulannya sudah masuk bebas. Sebab-sebabnya ini diantaranya jangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Jadi seseorang ketika imannya itu masih jangkal dalam menguasai syariat, kurangnya kontrol tinggi dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ini yang bisa disebut apa? Tegur. Nah, ketika bapak ibunya sudah bekerja, ya, ada yang bapak ibunya bekerja berangkat pagi nggak boleh ya, pulang ya, kalau ada jangan sampai kita mencetak orang tua itu. Kemudian ketidakpedulian lingkungan sekitar. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang tidak peduli, artinya nggak mau mempedulikan kita, nah itu juga bahaya. Contohnya lebih di perkotaan. Kalau di pedesaan, nah, kamu ketika melakukan sesuatu yang kurang baik pasti akan ditegur oleh tetangga. Ya, tapi kalau sudah di kota
akibat dan bahaya dari pergaulan bebas. Nah, makanya ini saya sampaikan bahayanya dan dampaknya. Semoga nanti setelah pelajaran ini kalian bisa mengontrol diri. Akibat ini ada 3, bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri itu contohnya malas beribadah, kalau biasa cuma dulu nggak mau alasan saja, ya kan? Itu termasuk. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua. Jadi orang tua pasti kecewa. Padahal apa? Orang tua bekerja itu pasti untuk anak-anaknya, ya. Berapapun yang biaya pasti akan ditempuh. Kita sebagai anak jangan sampai mengecewakan. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat dampaknya yaitu merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat merasa terganggu. Pertama kalian di rumah ada anak cowok sama cewek boncengan yang belum nikah, kira-kira kalian merasa terganggu nggak? Ya kan? Kita jangan sampai melakukan itu. Masyarakatnya ini cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan iman. Kita harus banyak-banyak belajar tentang ilmu agama. Kemudian memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, ini seperti ini jadi yang masuk kategori penyuluhan. Kemudian memberikan penyuluhan kepada orang tua agar pentingnya kontrol anak. Tadi orang tua secara apa pasti sampaikan agar lebih perhatian kepada anaknya. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Kalau teman ya teman yang baik. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Kalau jam-jam kosong kita gunakan hal yang bermanfaat, pergi ke masjid, sholat duha, kemudian sadar. Itu lebih manfaat. Nah, kalau kita nggak gunakan yang manfaat, akhirnya kita pegang HP, ya kan? Scroll TikTok, atau IG, akhirnya ini ada cowok yang tinggi, akhirnya di inbox atau siapa yang itu namanya saya nggak tahu ya, akhirnya kenalan, mana apa? Akhirnya terjerumus kan? Nah, itu berarti bentuk apa? Fungsi dari kita berteman dengan hal baik dan menggunakan waktu yang baik, memberi hikmah baik, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat yang kedua memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjauhi pergaulan bebas, kita dapat pahala, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat. Dan yang terakhir dapat menggapai cita-cita di masa depan, ya kan? Seperti video tadi, akhirnya apa? Obama dia kan punya cita-cita yang tinggi. Berhubung pergaulannya tadi bebas, akhirnya apa? Cita-citanya gagal, ya kan? Dan dulunya mau sekolah, mau kuliah, berhubung sudah kira-kira gagal nggak? Pasti kan gagal, kan? Tidak akan beli. Cara pergaulan bebas dan zina. Jadi yang kedua yaitu zina. Apa itu zina itu? Nih, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar batasan pernikahan yang sah. Jadi ketika ada laki-laki perempuan kok berhubungan seperti layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah, itu berarti namanya zina. Nah, baik yang sudah menikah atau belum. Kalau yang sudah menikah itu namanya zina muhsan, dan yang belum namanya ghairu muhsan. Ini larangannya. Akibat dari zina itu apa? Yang pertama, akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzina itu pasti dapat laknat, dijauhkan dari iman, menghancurkan masa depan anak, ya kan? Akhirnya apa? Hancur. Apa-apanya semuanya hancur ketika sudah melakukan zina. Merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak, ya kan? Akhirnya nasalnya tidak jelas. Ini anaknya siapa? Anaknya itu padahal belum tidak jelas. Mendorong perbuatan dosa lainnya, ya kan? Ketika sudah zina akhirnya hamil, bisa kan? Menggugurkan, aborsi, ya kan? Bahkan ada yang dulu, ya kan? Di berita-berita itu, itu berarti kan
dari hasil perkiraan bisa mendatangkan dosa yang lainnya. Bulan bebas, segera menikah jika telah mampu. Nah, kamu ketika sudah lulus, nah, kalau mau kerja ya kan kuliah. Nah, kalau sudah lulus kuliah, nah ini ketika sudah dirasa mampu silakan nikah. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Nah, contohnya tempat maksiat tahu? Diskotik, bar, lain-lain itu lah ya. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. Nah, pacaran, kemudian apa? Kemudian ya aman. Nah, memilih teman yang bergaul yang baik, teman bergaul yang baik, penting. Kemudian membaca buku-buku keislaman khususnya tentang zina, membaca aturan dan hadis tentang zina, kemudian mendengarkan nasihat para ulama. Kalau dikasih penjelasan dari ulama, Pak Yai atau Pak guru dari sidang dengarkan. Saya lanjutkan. Ya, hikmah. Nah, ini kenapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina ini hikmahnya. Allah akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena menaatinya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Ketika kita nikah sesuai dengan syariat, nasab kita akan jelas. Dapat menjaga kesucian dan martabat diri ya. Ini kalau kita melakukan zina, pasti martabat kita akan turun atau hancur, kan? Terpelihara dari penyakit. Nah, ini dalam konteks kesehatan. Kalau kita melakukan zina, dia akan terkena penyakit apa penyakitnya? HIV ya. Kemudian terhindar dari kejahatan lainnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya lanjutkan setelah saya jelaskan materinya tadi panjang lebar, ya kan? Sudah jelas semuanya. Saatnya saya Bapak Ibu membagikan tugas atau LKPD kerja ini. Silakan kalian bagi 4 kelompok. Saya yang bagi saja ya. Saya bagi sesuai dengan nama tadi asupan awal. Yang pertama itu kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Nah, kelompok. Ayo kelompok per kelompoknya. Satu baris kelompok. Satu. Boleh tidak kursinya. Nah, kursinya boleh tidak. Nanti silakan biar kelihatan. Sudah dapat ya semuanya? Oke. Untuk tugasnya kelompok 1 sana tentang tadi mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi. Wala taqrabuz zina. Itu silakan identifikasi ada berapa hukum bacaan tajwidnya. Kelompok 2 ini tentang pengertian zina. Zina itu apa? Ya. Kelompok ini tentang pengertian klik dulu. 2, 3.
biar ada yang menemani. Yang biasa boleh satu atau dua anak saja, tapi yang maju semuanya. Silakan maju, cepat. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh Bapak Gubernur. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Utama. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Palinda. Perkenalkan nama saya Rangga. Implementasi surat al-Isra ayat 32 dari pembacaan barat yaitu atau alasannya terdapat fakta yang diikuti dari fakta ini yang pembacaannya kelas 3 alasannya berikut terdapat sedikit dengan fakta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 maju. Kelompok 3 maju semuanya. Akan presentasi. Yang keren ya, biar keren. Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan pengertian zina dan dampak dari zina. Perkenalkan nama saya Amanda. Perkenalkan nama saya Puja. Perkenalkan nama saya Buka. Perkenalkan nama saya Karangken. Perkenalkan nama saya Fata. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana dan yasmi yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki. Dan juga merupakan dari tanpa arti hakikat yang sah. Dampak zina yaitu mendapat rahmat dari Allah, jauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, masa menjadi tidak jelas dan anak hasil zina tidak bisa diberikan kepada bapaknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi, kemudian sudah mempelajari bab zina dengan jelas, lengkap ya. Setelah itu Pak Guru sudah membagikan link. Link apa? Link soal asesmen akhir di grup WA. Silakan nanti dikerjakan 10 menit. Kasih waktu. Oke, silakan mulai kerjakan sekarang. Linknya sudah saya kirim. Silakan, datunya boleh dikeluarkan dulu. Bisa. Oke, silakan. Ada yang linknya error? Tidak ada? Aman ya? Sudah semuanya? Asesmen akhirnya sudah dikerjakan? Ya, bagaimana hasilnya? Dari asesmen awal ke asesmen akhir ada peningkatan? Ya. Itu semuanya? Nah, ada itu 8 ada? Ya, yang 8, 9 juga ada. Awalnya Pak Betul ingin merefleksikan dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyampaikan refleksi hari ini? Silakan, ya kamu. Tidak boleh kata sama lawan sendiri. Apa nggak boleh? Kata dengan lawan Nggak boleh dekat dengan apa? Dekat dengan lawan jenis. Betul. Ada lagi? Nah, nggak boleh pacaran. Terus lagi? Apa kamu? Tidak boleh mendekati zina karena sangat merugikan. Nggak boleh mendekati zina karena sangat merugikan. Terus kamu? Nggak boleh berzina karena dosa dan haram. Oke.
Jadi itu adalah refleksi hari ini, mulai dari nggak boleh pacaran, nggak boleh pergaulan bebas, nggak boleh mendekati zina, ya kan? Zina itu haram, ya kan? Nah, itu semua adalah hasil dari pelajaran hari ini. Jadi yang punya pacar, ya kan, akan ikut. Nah, ada yang punya pacar nggak? Nggak punya, alhamdulillah. Kalau nggak punya, ya kan? Kalau punya silakan diputuskan. Kalau enggak, pasti cita-cita kamu, cita-cita kalian nggak akan tercapai, itu pasti. Kalau enggak, silakan dilakukan, nggak percaya. Itu percaya, ya kan? Jangan sampai. Oke. Sebelum saya akhiri juga untuk pertemuan minggu depan itu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, silakan kalian pelajari di rumah, browsing di Google, ya kan? Bagaimana tahu sejarahnya Islam masuk ke Indonesia? Daripada scroll TikTok kan lebih baik cari Google, ya kan? Nah, itu materinya. Sebelum saya akhiri juga, Pak Kustur minta maaf apabila perkataan, ya kan, perbuatan Pak Kustur mengganggu atau tidak nyaman sekali kalian. Kira-kira mau makan?